Bismillahirrahmanirrahim. Seminar di Pondok Istigiri itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kitab. Jadi pokoknya seru. Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Terus, dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau konteks Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Abu Jahal mesti salahnya kamu musuhi. Ini nggak masalah kita mati. Ini iskariman aumut. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu. Terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh ruhin karena ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Nah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kue PTM dicolok. Demi harga diri bajingane mbok bedak nganti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaannya pangeran demi pitik wae kok paten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun untuk perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggupnya bodoh bener itu sahabat masalah istiadat. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa? Dikekno panitia masjid tadi dilakoni dhewe. Ya, kowe takok dengki apa takok api-apian. Nah, kowe dengki apa ngomentari panitia masjid? Tak jawab apik ning masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misalnya kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil qurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk 20.000. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemotollah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in di anak. Zakat itu ashabnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin. Amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh. Pokoke sebagian itu ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngeten nggih Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Medina. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayang zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jazah zakat itu ono pantese.
Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toro, tengok-tengok rokokan, terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misale terus ana kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus kula ada pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti pirang kilo? 200 kilo. 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senengan ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk pirang? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyo pakanan doro. Napa? Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 berapa? Saiki atuk ora rata wong tok kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk? Ayo jawab saya, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun yatim. Nak ngekek iku ana mulyanane. Wong dikeki seprapat kilo mulyane tangannya. Iya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu naswa bun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku itu benar, tapi ya mungkin salah, tapi kalau salah, tapi mungkin benar. Misalnya aku fatwa, wong elek, aku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener sih. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli, iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar? Mungkin. Terus ana sing bantah, ora ana hadise. Pemene sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ana bener. Terus ana wong nek sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim tuh wong wedok sugih diburohno. Ya nek bener ya, rata-rata wong kere diburohno sugih. Ya kadang ya nek salah, atuk diburohno lan numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misale, ya nek miripe. Lah itu pendapat, asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut. Padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwan wis kapundhut ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Sulani." Ikroman li hadzal madzhab. Aku ngertani madzhab.